You survived today. No matter what band could come up here, this thing wouldn't happen without you. You're the whole reason that this thing is even halfway a success. It's you surviving the rain. It's you who's gonna be sick tomorrow. It's you who we appreciate. Thank you. Selama ini kupikir Alive adalah lagu Pearl Jam yang berbicara tentang penegasan hidup. Sejenis lagu yang sengaja diciptakan untuk menyuntikkan semangat dan harapan bagi yang sedang berputus asa. Semacam, terlepas dari apapun tragedi kelam masa lalu beserta tetek bengek penyesalannya, nyatanya aku mampu melewati semua itu dan saat ini aku masih dan akan terus melanjutkan hidup yang indah sekaligus berdebah. Eddie Vedder dalam wawancaranya bersama majalah Rolling Stone tahun 1993 mengatakan bahwa dia senang-senang aja lagu Alive diinterpretasikan sedemikian positif vibes-nya. Tetapi lagu ini sebetulnya tentang penyiksaan, terang Eddie Vedder dengan senyum yang sepertinya tidak ramah dopamin. Alive sebenarnya memuat kisah tabu dan suram di dalam liriknya. Alive adalah satu dari 3 lagu Pearl Jam yang kerap disebut sebagai trilogi Moma and Son. Ketiga lagu itu, Alive, Once, dan Footstep, dihubungkan oleh benang merah berupa berita yang dibaca Eddie Vedder di koran tentang kasus kejahatan yang menggemparkan publik Amerika tahun 1980, yakni Green River Killer. Seperti halnya fiksi, anggaplah lagu Alive adalah prolog ceritanya. Lagu ini mengkisahkan pengalaman traumatis yang dialami oleh seorang remaja lelaki yang kelak dewasanya tumbuh menjadi kriminal keji penghuni penjara level 6 Imbledon yang bersiap untuk dijatuhi hukuman mati. Lagu Alive merupakan debut single sekaligus track ketiga dari album Ten yang dirilis Pearl Jam tahun 1991. Liriknya sebagian bersumber dari pengalaman personal Eddie Vedder yang dikombinasikan dengan bumbu-bumbu fiksi. Lagu dibuka dengan adegan di mana seorang bocah remaja berusia 13 tahun sedang duduk termenung di beranda rumahnya. Bocah itu belum sepenuhnya menerima apa yang belakangan terjadi. Kedua orang tuanya bercerai. Perceraian orang tuanya membuat dia merasa tak lagi utuh. Lalu dari dalam rumah, ibunya datang menghampiri, duduk di sebelahnya, sembari mengusap-usap rambut anaknya. Dengan setengah yakin setengah ragu, si ibu hendak mengatakan sesuatu. "Nak," ucap ibunya, lalu diam mengambil jeda. Sebelum meneruskan ucapannya, ibu itu berupaya meyakinkan dirinya bahwa sekaranglah waktu yang tepat mengatakan fakta itu kepada anaknya. "Ibu ingin menceritakan sesuatu kepadamu, Nak." Keraguan yang tadinya menyelimutinya perlahan menipis begitu kalimat itu terucapkan. Dan dengan kalimat yang tidak tertata rapi, semua hal rahasia dari fakta sekaligus fantasi yang selama ini disembunyikannya, akhirnya dia sampaikan ke anak lelakinya. Hari itu, si anak mengetahui banyak fakta sekaligus. Mengetahui bahwa lelaki yang baru bercerai dengan ibunya, yang selama ini dianggap sebagai ayah, ternyata bukan orang tua kandungnya. Mengetahui bahwa ayah kandungnya ternyata telah lama meninggal dunia. Juga mengetahui bahwa ibunya merasa dia mirip seperti ayah kandungnya, yang mana merupakan cinta pertamanya si ibu. Dan hari itu juga harinya merasakan kejanggalan dari sikap dan perlakuan ibunya yang terasa begitu intim setelah mengatakan demikian. "Maafkan ibu jika kamu tak sempat bertemu dengan ayah kandungmu, Nak. Tapi entah mengapa senang sekali rasanya melihat wajah dan perawakanmu kini yang jadi sangat mirip seperti ayah kandungmu." Sembari membelai lembut wajah sang anak, si ibu memungkasi obrolan. Scene lalu beralih ke adegan dalam vers kedua. Anggaplah pada malam harinya, ibu tadi, atau katakanlah janda itu, berjalan pelan menuju kamar anak lelakinya. Dia menutup pintu kamar, lalu melepas semua busananya untuk kemudian mengatakan, adegan selanjutnya, silahkan kamu bayangin sendiri. Memang, premis lagu ini mengkisahkan janda yang udah lama ditinggal mati suami tercinta, tetapi tidak bisa benar-benar melupakan sosok cinta pertamanya. Sekalipun setelah kematian suami pertamanya ibu itu telah menikah lagi dengan lelaki lain, tetap saja orang baru itu hanya mengisi sebentar kekosongannya, bukan memenangkan hatinya. Yang juara tetap orang lama. Lalu ketika buah hatinya dengan suami pertamanya itu tumbuh menjadi seorang remaja,
Janda itu melihat sosok suaminya still alive pada diri sang anak. Dari yang semula sekedar fantasi di kepala, berujung direalisasikannya dengan melakukan pelecehan incest ke anak kandungnya. Karena si anak dirasa mirip seperti cinta pertamanya, janda ini melakukan itu ke anak kandungnya. Dan sang anak yang saat itu masih polos, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Eddie Vedder sedikit memberi penjelasan untuk bait lirik. Dalam sebuah wawancara, Vedder menerangkan bahwa kejadian pelecehan itu detailnya tak bisa diingat oleh si anak kecuali saat ibunya menyuruhnya untuk melihat itu. Yang diminta oleh ibunya untuk dilihat sama anaknya bukanlah wajah, melainkan sesuatu di antara batas paha atas dengan perut bagian bawah, tutur Eddie Vedder. Bagian bridge lagu Alive mengungkapkan percakapan ibu dan anak lelakinya setelah mereka menuntaskan hasrat biologis, atau lebih tepatnya, setelah ibu itu melecehkan anak kandungnya. Apa yang barusan kita lakukan itu tabu dan salah ya, ucap si janda. Remaja itu hanya diam membisu, namun meratap dalam batinnya, yang barusan ibu lakukan itu salah. Janda itu beranjak dari ranjang, dan sembari memeluk anak kandungnya, dia mengatakan, "Aku bahagia kamu masih hidup sayang." Dan si anak ini kemudian menyadari bahwa yang dimaksud kamu sama ibunya itu bukanlah dia, melainkan suaminya alias ayah kandungnya yang telah lama meninggal dunia. Mendengar dan mencerna mendalam apa yang diucapkan ibunya barusan, tidak bisa tidak menghanyutkan perasaan si anak menuju kehampaan yang mengerikan. Setelah mengalami semua ini, apa aku masih pantas melanjutkan hidup? Berbagai pertanyaan eksistensialis menyeruak muncul dalam pikiran, mencoreng, menistakan, dan seketika menjatuhkan amblas harga dirinya sebagai manusia serendah-rendahnya. Pertanyaan apa aku pantas untuk hidup terus membekas dalam kepalanya, hingga kemudian bertabrakan dengan realitanya bahwa aku memang masih hidup. Dan saat seseorang merasa tidak pantas untuk hidup, namun di saat yang bersamaan menyadari bahwa dirinya masih hidup, disitulah bentuk penyiksaan batin yang dirasakan oleh tokoh cerita dalam lagu Alive. Saat peristiwa itu terjadi, anak tersebut hanya merasa apa yang dilakukan ibunya tidaklah benar. Sekalipun demikian, mungkin saja dia juga tidak kuasa menolaknya. Lambat laun, bocah lelaki yang dulunya dilecehkan secara seksual oleh ibu kandungnya ini, ia tumbuh dengan membawa serta traumanya, menjadi sosok yang punya kecenderungan untuk membenci perempuan yang melakukan pendekatan seksual seperti yang dulu dilakukan ibunya. Dia nggak ngerti gimana caranya berdamai dengan traumanya. Hingga suatu saat trauma mengambil alih kendali diri, dan tanpa sadar dia telah melakukan kekejian, mencekik seorang gadis saat sedang berhubungan seks dengannya, lalu membuang mayat gadis itu di sekitaran sungai Green River. Dan dialah Gary Ridgway, sosok yang dijuluki sebagai Green River Killer, pembunuh berantai paling produktif kedua dalam sejarah Amerika yang mengaku telah membunuh lebih dari 75 gadis remaja dan pelacur di kota Seattle.